Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Licorice Recoil episode 13. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikkan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Pada episode sebelumnya, kita diperlihatkan Chisato dan teman-temannya yang hendak turun menggunakan lift setelah mereka berhasil membereskan misi ancaman di Menara Enkuboku. Lalu, saat mereka hendak turun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Majima yang ternyata saat ini sudah ada di sana. Dan singkatnya, di sini Majima sengaja memancing Chisato agar Chisato tetap berada di sana dengan menggunakan tas dari Chisato sebagai umpannya. Sedangkan teman-teman Chisato yang lain saat ini telah terlanjur turun menggunakan lift tersebut. Kita masuk ke inti cerita. Di sini kita diperlihatkan kondisi Takina dan yang lain, yang mana saat ini sepertinya Sakura terkena luka yang cukup parah. Karena sebelumnya Majima sempat menembak ke arah mereka. Ditambah lagi, secara tiba-tiba saat ini terjadi pemadaman listrik yang kemungkinan karena ulah Majima. Sehingga saat ini lift yang sedang mereka gunakan tiba-tiba berhenti. Lalu setelah Fuki melaporkan kondisi mereka kepada DA, di sini Kusunoki menyuruh Fuki untuk segera turun menggunakan energi cadangan pada lift tersebut agar Sakura bisa segera mendapatkan pertolongan. Lalu awalnya Fuki mencoba menolak perintah dari Kusunoki sebab saat ini Fuki ingin kembali ke atas untuk membantu Chisato melawan Majima. Dan di sini Takina meminta izin kepada Fuki bahwa Takina lah yang akan pergi ke atas untuk membantu Chisato. Sedangkan Fuki akan tetap menuju ke bawah untuk mengamankan Sakura. Lalu singkatnya, setelah mendapat persetujuan dari Fuki, saat ini Takina akan pergi ke atas menggunakan tangga darurat. Kita kembali ke tempat Chisato dan Majima. Meski saat ini Robota telah ditangkap oleh pihak kepolisian, di sini Majima masih memiliki satu kartu as, yakni Majima yang memiliki bom waktu yang sudah terpasang di Menara Enkuboku. Dan bom tersebut dapat diakses Majima menggunakan ponsel Majima. Dan tak lama setelah itu, terjadilah adu tembakan dan baku hantam antara Chisato dengan Majima. Namun, di tengah Chisato menghadapi Majima, tiba-tiba Chisato merasa kesakitan tepat pada jantungnya. Karena hari ini Chisato yang terlalu banyak melakukan aktivitas, sehingga mengakibatkan kondisi dari Chisato menjadi melemah. Dan Majima yang melihat kondisi Chisato kurang fit, di sini Majima bukannya segera menghabisi Chisato, melainkan ia malah memberikan waktu kepada Chisato untuk istirahat sementara waktu, agar nantinya Majima bisa bertarung lagi dengan Chisato dalam keadaan yang lebih baik. Lalu Majima pun mengungkapkan kepada Chisato alasan dirinya ingin bertarung melawan Chisato, yakni karena Majima ingin bertarung 1 lawan 1 dengan orang yang dulu pernah membuat Majima merasa ketakutan. Dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Chisato saat insiden di menara radio yang lama. Lalu setelah Chisato merasa baikan, mereka berdua pun melanjutkan pertarungan mereka. Namun untuk saat ini sepertinya Chisato tidak ada niatan untuk bertarung melawan Majima, melainkan Chisato hanya ingin merebut ponsel dari Majima agar Chisato bisa mematikan bom waktu yang terpasang di Menara Enkuboku. Lalu di saat Chisato yang sedang terpojok, tiba-tiba Takina datang ke ruangan tersebut.
Dan ketika Majima sedang lengah karena kedatangan Takina, Chisato berusaha melempar Majima bersama dirinya ke tengah menara Enkuboku yang terbuat dari kaca. Lalu di sini Chisato pun menembak ke arah Majima agar Majima bisa segera terjatuh dari menara Enkuboku. Namun saat Majima terjatuh, ternyata Chisato juga ikut terjatuh dari menara Enkuboku. Dan untungnya Takina berhasil menyelamatkan Chisato dengan mengikat Chisato menggunakan tali. Lalu di saat yang sama, karena Chisato gagal mengambil ponsel Majima, sehingga saat ini timer dari bom waktu tersebut pun telah habis. Namun yang mengejutkan, ternyata bom tersebut tidaklah meledak. Karena sebenarnya timer tersebut merupakan timer untuk peluncuran kembang api yang ada di menara Enkuboku. Beberapa bulan pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan kondisi Tokyo yang telah kembali damai. Setelah sebelumnya Majima yang mencoba menyebarkan identitas dari Licorice. Namun untungnya hal tersebut berhasil diatasi berkat bantuan dari Chisato dan kawan-kawan. Di sisi lain kita diperlihatkan kondisi DA yang mana di sini menurut penjelasan dari Kusunoki bahwasannya senjata yang telah disebar Majima ke publik saat ini setengahnya telah diamankan oleh DA, sedangkan setengahnya lagi masih dalam tahap pencarian. Selain itu, yang membuat DA sampai saat ini masih kesusahan karena mereka masih belum bisa menemukan jejak dari Majima. Yang mana ternyata saat ini Majima masihlah hidup setelah pertarungan terakhirnya melawan Chisato di menara Enkuboku. Dan ia pun masih bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Kita beralih ke Cafe Licorice. Saat ini kita diperlihatkan Cafe Licorice yang telah kembali beroperasi. Namun di sini para pelanggan Cafe Licorice terlihat cukup sedih karena Chisato yang dikabarkan telah menghilang. Dan saat ini yang bekerja di Cafe Licorice membantu Mika adalah Mizuki dan Kurumi. Lalu tak lama setelah itu, Fuki dan Sakura pun mampir ke Cafe Licorice. Dan di sini Fuki mencoba bertanya kepada Mika mengenai kabar dari Takina. Lalu Mika pun mengatakan bahwa Takina saat ini sedang menjalankan sebuah misi yang berlokasi di daerah Okinawa. Kita beralih ke tempat Takina yang saat ini sudah berada di daerah Miyako yang berlokasi di Okinawa. Dan di sini kita diperlihatkan Takina yang sedang berhadapan dengan seseorang di tengah hutan. Dan setelah orang tersebut tertangkap, ternyata orang yang sedang dihadapi Takina adalah Chisato. Dan sebenarnya misi yang sedang dijalankan Takina adalah untuk pergi mencari keberadaan dari Chisato yang saat ini sedang menghilang. Lalu setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah kafe yang merupakan tempat Chisato bekerja di sana. Dan di sini akhirnya terungkap mengenai jantung Chisato, yang mana saat Yoshimatsu pergi bersama Himegama setelah Yoshimatsu bertemu dengan Chisato di menara radio yang lama, tiba-tiba ia dihadang Mika dengan tujuan untuk merebut jantung buatan baru Chisato dari Yoshimatsu. Karena saat itu Kurumi telah menghubungi dokter yang bisa menangani operasi bedah jantung untuk Chisato. Lalu singkatnya, dengan berat hati agar Chisato bisa hidup lebih lama, Mika pun memutuskan untuk membunuh rekannya tersebut. Dan setelah itu, akhirnya operasi pemindahan jantung buatan dari Yoshimatsu kepada Chisato pun telah berhasil. Sehingga saat ini nyawa dari Chisato berhasil terselamatkan. Namun di saat Chisato tersadar setelah dilakukannya operasi, tiba-tiba secara diam-diam Chisato kabur dari rumah sakit. Dan saat ini ia pun memutuskan untuk menetap sementara waktu di Okinawa. Hal ini dilakukan Chisato karena Chisato ingin melupakan sejenak tentang Yoshimatsu. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan kondisi penghuni dari Licorice
Rico, yang mana karena saat ini keberadaan dari Chisato telah diketahui, Chisato pun memutuskan untuk pergi ke Hawaii bersama penghuni kafe Rico untuk berlibur dan berjualan di sana. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode 13 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.